Halo teman pajak semua, apa kabar? Kita lanjut ke part 2 untuk series dari PPh satu, gitu ya. Nah, di video kali ini atau di video part 2 ini kita akan melanjutkan proses penginputan gitu ya, atau proses pembuatan bukti potong A1 tahunan di DJP online ya, melanjutkan proses yang kemarin di mana saya akan memberikan panduan atau contoh lanjutan gitu ya, di mana proses ini menutup gitu ya atau menyelesaikan pelaporan pajak PPh satu sampai dengan masa Desember. Oke. Sebelum video ini dimulai gitu ya, saya akan melanjutkan seterusnya. Saya minta tolong untuk teman-teman yang baru dapat channel ini jangan lupa di-subscribe, kemudian nyalain notifikasinya. Lalu buat teman-teman yang sudah subscribe dan tetap stay di channel ini, terima kasih banyak. Itu menjadikan value buat saya untuk tetap terus bikin konten gitu ya, dan tetap menjaga channel ini biar ada gitu ya, nggak hilang gitu. Kemudian kita lanjut ya ke prosesnya. Seperti yang kemarin saya infokan ke teman pajak semua bahwa template skema impor A1 ini belum ada di tabel hitung yang sudah existing teman pajak ya. Jadi prosesnya adalah teman pajak itu buka filenya yang kemarin sudah di-download dari channel Telegramnya kita. Untuk yang belum join, cek deskripsi, di situ ada link untuk gabung channel Telegramnya kita, teman pajak. Nah, proses berikutnya adalah kita mengcopy file ini ke dalam skema impor ini kita copy ke dalam tabel hitung teman pajak ya. Kita create copy saja. Jadi nanti skema impor ini sudah muncul di tabel hitung ya, muncul sheet baru di sini. Seperti yang kemarin saya infokan ke teman pajak semua di video sebelumnya adalah kita perlu merubah informasi atau formula yang ada di dalam skema impor A1 ya. Yang perlu dihapus adalah keterangan setelah data gaji gitu ya. Jadi kita akan hapus ini gitu ya, dan di belakang tanda petik ini kita akan copy, kemudian kita akan mereplace keterangan tersebut gitu ya menjadi kosong. Setelah dirubah gitu ya, di sini muncul error teman pajak. Kenapa error? Karena di sini lookup yang dicari adalah nomor 9, sedangkan di tabel hitung ini data gajinya itu hanya ada 3 karyawannya. Oke, jadi kita perlu berubah urutannya menjadi 1, 2, kemudian 3. Kalau misalnya data karyawan teman pajak itu lebih dari 100 ya otomatis data tadi yang muncul nomor 9 gitu ya, karena dia nomor 9. Nah, untuk data kemarin yang seperti saya jelaskan di video sebelumnya, skema impor ini berubah formatnya sedikit gitu, di mana jenis kelamin itu harusnya ini male untuk laki-laki dan untuk perempuan itu P. Jadi kita perlu merubah ini. Ya, laki-laki menjadi male itu berubah menjadi L gitu ya secara deskripsi. Ya. Selebihnya apalagi yang perlu digarisbawahi ini perlu dirubah ya yang saya kuningin, dan skema impor untuk tabel hitung yang sekarang atau skema impor A1 tahunan itu tidak menerima desimal teman pajak. Ya, jadi kita perlu meroundkan gitu ya, meroundkan si template ya. Akan lebih baik jika gitu ya, data inputan gaji teman pajak itu sudah di-round saat masuk ke tabel hitung. Jadi kita tidak mengulang atau tidak melakukan proses seperti ini di skema impor A1. Kenapa itu muncul desimal, Pak? Gitu ya pertanyaannya. Karena memang ini data gajinya desimal. Cuma kan di ISPT-nya, di ISPT, di Bupot A1 ini dia tidak terima desimal. Jadi kita perlu perbaiki formulanya atau kita perlu merubah angkanya supaya dia tidak lagi desimal, teman pajak. Ya, kita tinggal tambahin digit di belakangnya dan depannya ini round gitu. Ya, seperti ini untuk menghilangkan desimal. Untuk menghilangkan desimalnya di belakang koma. Ya, kita tambahin 0 ini, mohon maaf ya, jadi ngedit. Karena saya juga nggak tahu kalau ada belakang koma gitu ya. Oke, sedikit lagi. Sepertinya sudah selesai dan di sini ada ref gitu.
ref ini teman pajak tinggal ganti aja lookup yang dicari, ini tinggal refnya ini dihapus, kemudian ambil angka yang dicari lookupnya, dan di sini sudah tidak ada error. Oke, nah kita balik ke ke kolom paling depan ya, kita tinggal copy saja formulanya ke bawah, karena di sini data karyawannya hanya 3 ya sudah, kita tinggal copy ke bawah 3 saja gitu. Oke, datanya sudah selesai gitu ya. Skema impor sudah bisa digunakan. Tahap berikutnya adalah menginput data karyawan ini ke dalam sistem atau ke dalam DJP online. Dan sebagai catatan, di bagian sini dan di bagian sini teman pajak itu perlu mengisikan informasi wajib pajaknya, si penanggung jawab maksud saya ya. Sebentar, saya isikan dulu ya. Saya isikan dulu data penanggung jawabnya. Di sini kita isi, karena belum diisi tadi pakai NPWP orang lain ya. Di sini maksudnya bukan pengurus PT ini tentunya. Ya kita tinggal isi seperti ini. Nah, untuk catatan buat teman-teman ya, skema impor A1 tahunan ini tidak bisa diinput di 1 bulan saja teman pajak ya. Maksud saya itu tidak bisa di-upload di masa Desember seluruhnya untuk karyawan yang resign bukan di bulan Desember. Di sini ya, di masa penghasilan akhir, teman pajak bisa manfaatkan ini untuk menerapkan filter teman pajak ya, masuk ke menu data, filter ya. Kemudian pilih yang existing aja. Kita akan upload yang masa Desember. Jadi kita uncheck dulu yang bulan 4-nya. Seperti ini ya, sudah. Jadi data yang ditampilkan hanya data karyawan bulan Desember atau yang bekerja sampai dengan bulan Desember. Nah, tadi saya sudah membuat file skema impornya untuk membedakan setiap masa pajak untuk A1 tahunannya gitu ya. Teman pajak ini hanya perlu menambahkan ekstensi di belakang NPWP wajib pajaknya. Jadi karena kita akan mengupload masa 12, teman pajak edit menjadi angka 12 seperti ini. Oke, kita akan buka datanya atau template-nya yang disediakan langsung dari DJP Online. Download-nya di mana Pak? Gitu. Download-nya itu ada di menu bukti potong, impor bukti potong. Oke. Kemudian dibuka yang warna kuning, di sini disediakan template. Ada 2, bulanan dan final untuk per bulanan dan template tahunan. Nah, teman pajak klik yang tahunannya. Template-nya itu seperti ini nanti munculnya. Oke. Lalu proses berikutnya adalah setelah teman pajak mendownload skema impor, sorry ini sudah tidak dipakai ya. Setelah teman pajak mendownload skema impor yang dari DJP Online, teman pajak itu tinggal mengkopikan informasi yang ada di skema impor yang sudah diupdate tentunya ya, ke dalam tabel yang disediakan. Nah, di sini teman pajak tinggal paste value gitu ya. Kemudian rekapnya di sheet rekap ini dirubah sesuai dengan jumlah data karyawannya. Misalnya ada 23, 25, 500, ini dirubah. Karena di sini hanya ada 2 untuk bulan 12, maka saya rubah menjadi angka 2. Oke. Template skema impor A1 tahunan untuk 2024 masa Desember ini sudah selesai ya. Ya. Kemudian setelah kita simpan, kita masuk ke proses penguploadan gitu ya. Jadi masuknya ke menu bukti potong impor ya, kemudian pilih yang tahunan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk tahunannya ini kita tidak bisa mengupload seluruhnya di bulan Desember. Artinya, untuk karyawan yang resign di bulan selain Desember, teman pajak harus memilih masa pajak yang seharusnya ketika si data karyawan ini resign. Oke, ini contohnya untuk yang Desember, kita pilih filenya gitu ya. Saya kasih contoh dulu. Oke, kita unggah. Di sini sudah proses berhasil. Kita cek di tahunannya dan di sini sudah gitu ya, data bukti potong berhasil dibentuk. Kita tinggal cek teman pajak di daftar bukti potong, dicari 12, kecek tahunannya. Dan di sini sudah muncul lebih bayarnya misalnya seperti ini. Oke. Nah, karena kita sudah selesai untuk yang 12, kita belum boleh memposting masa Desembernya dulu gitu ya. Yang perlu teman pajak lakukan adalah mengimpor
A1 tahunan untuk masa pajak dari Januari sampai dengan November untuk karyawan yang sudah resign. Ya, di sini contohnya 2024 kita cek tadi ya di skema impor di menu filter ini gitu ya. Di sini ada karyawan yang resign di bulan 4. Ya, maka kita checklist bulan 4. Kalau misalnya ada bulan 5, 6 dan seterusnya ya sudah yang di-uncheck adalah bulan 12-nya. Tinggal pilih per bulannya dulu ya. Misalnya ini contohnya sebagai contoh ini bulan 4 kita ambil. Maka data karyawan yang muncul adalah data karyawan yang resign di bulan 4, teman pajak. Oke, seperti ini jadinya dia muncul datanya, kita tinggal copy ke file yang sudah kita ini hanya contoh ya, ini sebenarnya tidak ada gitu ya. Tapi kalau misalnya ada teman pajak yang karyawannya resign di bulan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai dengan bulan 11, teman pajak tinggal replace aja filenya, copy paste kemudian di replace sesuai dengan masa pajak yang akan di-upload, misalnya di bulan 5 gitu ya. Nah, file yang extensionnya bulan 5 ini adalah file yang berisi A1 tahunan karyawan resign di bulan 5, teman pajak ya. Perlu digarisbawahi itu dan diingat gitu ya. Jadi proses impornya itu tidak akan gagal. Oke, untuk yang bulan 4 ya, setelah kita buka, kita masuk ke A1, di sini kita paste value, kita copy dulu datanya ya, karena belum di-copy ternyata. Nah, seperti ini kita tinggal copy isinya ke sini, paste value, teman-teman. Oke, sudah selesai. Kemudian jangan lupa di sini di rekapnya itu di-update ya jumlahnya. Di sini karena hanya ada satu, kita isi satu dan disimpan. Oke, seperti ini teman pajak. Lalu kita upload bulan 4 ya. Kita cari bulan 4-nya, kita pilih filenya yang 4 tadi yang sudah kita buat. Kemudian kita unggah. Kita tunggu prosesnya agak lama. Nggak langsung ya dia ya, agak lama ya, tumben ini. DJP-nya ngambek kali ya. Saya nggak tahu ya. Oke, data berhasil diunggah, kita kemudian mengecek apakah datanya sudah terupload. Di sini belum ya, kita tinggal perbaharui, di sini sudah terbentuk. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengecek terlebih dahulu ya, pastikan dicek terlebih dahulu data yang kita upload itu sudah benar atau sudah ada atau belum gitu ya. Dan di sini ada lebih bayar ya, 115.000. Mungkin ini adalah efek dari THR gitu ya, PPh 21 atas THR di bulan terjadinya THR. Kemudian setelah dipastikan bukti potong ada dan di sini statusnya belum diposting, maka kita perlu melakukan posting untuk bukti potong A1 tahunan. Gitu ya. Kita pilih bulan 4, kita post di sini. Oke. Ini tadi ada kekeliruan di saya ya, jadi pembetulan kedua gitu ya, test and trial ya, mohon maaf ya. Jadi nggak apa-apa ya. Kemudian kita masuk ke, setelah kita posting, kita masuk ke penyiapan SPT tentunya ya. Kita akan melaporkan pembetulan yang sudah kita lakukan atas penambahan A1 tahunan untuk karyawan yang resign di bulan bersangkutan gitu ya. Dan di sini muncul lebih bayar 115.000. Oke. Kita pilih gitu ya. Kita kompensasikan ke masa pajak mana, teman pajak ya. Jangan lupa kita taruh di Desember. Makanya yang tadi saya bilang jangan jangan diposting terlebih dahulu untuk masa Desember 2024-nya. Oke. Setelah sukses gitu ya, kita tinggal melaporkan saja pembetulan yang sudah kita buat tadi. Ya, kita laporkan terlebih dahulu untuk mengakui kompensasinya. Sebentar, kita lapor langsung sekaligus ya. Maksudnya dalam prosesnya. Oke, di sini. Ya, oke, kita kirim dan kita lapor untuk yang bulan 4. Seterusnya ya, teman pajak laporkan untuk masa Januari, Februari, dan seterusnya sampai dengan November. Untuk karyawan yang sudah resign dan dibuatkan A1-nya menyusul. Ya, jadi setelah dipastikan masa Januari pembetulan sampai dengan November pembetulan atas karyawan yang resign, gitu ya, dipastikan sudah dilaporkan, baru teman-teman proses memosting masa Desembernya. Pastikan terlebih dahulu masa Januari sampai dengan November itu sudah diupload A1-nya untuk karyawan yang resign,
dan dipastikan kompensasinya itu ditaruh gitu ya, bisa dibilang dipasang atau dipilih ke masa Desember 2024. Di sini, lebih bayarnya ditaruh di masa kelebihannya ini harusnya muncul nih di sini nih, tapi nggak muncul ya. Tapi tadi sudah ditaruh di masa Desember 2024, gitu ya. Pastikan sudah terupload semua, baru teman pajak buka masa Desember, ya. Buka masa Desember, kemudian diposting teman pajak ya. 2024 Desember, kemudian diposting. Dengan data ini, maka bukti potongnya sudah selesai diposting seluruhnya. Oh iya, perlu digarisbawahi dan dicatat baik-baik, PPh 21 masa Desember, teman pajak tidak boleh mengupload ya, tidak boleh mengupload bukti potong bulanannya. Ya, teman pajak itu tidak boleh mengupload masa Desembernya. Karena apa? Masa Desember ini diwakili dengan bukti potong 21 ya, bukti potong 21 A1 tahunannya diwakili. Jadi teman pajak untuk masa Desember itu tidak mengupload masa Desember bulanannya karena nanti akan jadi double datanya. Ya, jadi tidak boleh upload masa Desember. Batas upload itu hanya sampai November, teman pajak ya. Paham ya? Dipahami ya? Dimengerti ya? Jadi masa Desember ini tidak boleh diinput untuk bulanannya. Ya, untuk bulanannya ini tidak boleh diupload. Yang diupload adalah tahunan masa Desember. Oke? Digarisbawahi itu ya. Kemudian setelah diposting, setelah diupload, nah karena kita memiliki kompensasi, kita tinggal menyiapkan SPT masa Desembernya. Oke? Kita lengkapi SPT-nya, kita punya nilai kompensasi kita lupa tadi ya. Penyiapan SPT tadi lebih bayarnya di bulan April itu berapa? Saya lupa nilainya. 115.000. Oke, ini kita copy, kemudian kita ke masa Desember. Kita edit, ya perbaharui datanya. Kita masukin tadi kompensasinya bulan April tahun 2024, nilainya adalah, nah di sini muncul notifikasi, pastikan nilai yang dikompensasi dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, jika ada gitu ya, sampai November gitu ya, sampai November itu diceklis semua, ya. Kemudian kita masukkan nilai yang seharusnya, teman pajak. Oke, dan di sini keterangannya adalah lebih bayar pemotongan PPh 21. PPh 21 2024. Oke. Nah, atas kelebihan pajak ini kita tinggal kompensasikan ke tahun pajak 2025 masa Januari, teman pajak ya. Jangan lupa. Jika ada status LB seperti ini, ya, kita masukkan ke tahun pajak 2025 masa Januari. Kemudian kita tinggal simpan. Oke. Nah, saya refresh dulu ya. Nah, kenapa tadi saya bilang untuk masa Desember bulanannya itu tidak perlu diupload, teman pajak bisa cek. Saya tidak mengupload bukti potong bulanan untuk masa Desember, tapi di sini datanya terupdate. Ya, di sini datanya terupdate. Kenapa? Karena saya input masa Desember berdasarkan inputan dari 1721 A1 tahunannya untuk masa Desember, dan di sini sudah menghitung nilai lebih bayarnya. Karena karyawan ini juga memiliki pemotongan PPh 21 kelebihan atas THR yang terjadi selama tahun 2024. Oke. Nah, di sini karena kita sudah selesai pelaporannya atau pembuatan SPT-nya, maka kita tinggal lapor saja untuk masa Desember. Oke, di sini kita sudah memastikan ya kompensasinya di Januari 2025. Kemudian kita tinggal proses lapor saja. Oke, kita cari sertifikat digitalnya, kemudian kita masukin passphrase-nya, dan kita kirim SPT-nya. Oke, proses pembuatan SPT 21 masa Desember gitu ya.
Kenapa saya bisa lanjut ke masa Desember 2024? Karena gaji untuk company ini untuk bulan Desember tidak akan berubah gitu ya. Jadi saya bisa bukan memproyeksikan, bisa langsung membuat masa Desember 2024-nya. Karena tidak ada perubahan data gaji ataupun tunjangan untuk masa Desember. Jadi data gajinya sama persis dengan masa November, teman pajak. Nah, setelah masa Desember selesai, otomatis tugas pekerja pajak, baik itu konsultan, kemudian karyawan yang bertanggung jawab untuk perhitungan PPh 21 yang ditunjuk oleh perusahaan, itu tinggal memproses pendownloadan gitu ya, pendownloadan bukti potong gitu ya, pendownloadan bukti potong. Bukti potongnya itu dipencet menu download bukti potong. Contohnya untuk Desember gitu ya, kita bisa ajukan unduh bukti potong gitu ya. Ini tinggal kita tunggu dan kita tinggal cek aja gitu ya, unduh bukti potong. Di sini filenya sudah ada, bukti potong tahunan Desember. Di sini ada 2 nama gitu ya untuk masa Desember. Oke. Ini sudah selesai prosesnya teman pajak semua. Jika ada pertanyaan untuk proses pembuatan 1721A1 tahunan 2024, baik itu secara teknis ataupun secara proses, silahkan gabung ke channel Telegramnya kita, teman pajak, untuk diskusi dan ngobrol lebih lanjut gitu ya. Dan jangan lupa minta tolong teman-teman ya, video ini di-like, di-subscribe juga yang belum subscribe, dan di-share ke teman pajak yang lain supaya informasi yang di-share pada video ini memberikan pengetahuan yang lebih gitu ya, atau bisa menjawab pertanyaan yang mungkin bisa muncul saat teman pajak memproses PPh 21 masa Desember gitu atau penutupan tahun. Ya, perlu digarisbawahi seperti yang saya bilang tadi adalah masa Desember 2024 itu teman pajak tidak perlu melakukan upload data atau impor bukti potong bulanannya. Ya, yang teman pajak lakukan adalah masa pajak Desember itu di-upload bukti potong A1 tahunannya saja. Masa Desember bulanan bukti potong itu tidak perlu di-upload ya. Itu perlu digarisbawahi. Karena nanti kalau dua-duanya diproses, bukti potongnya untuk bulanan dan tahunan Desember, nanti PPh 21 teman pajak semuanya itu akan kurang bayarnya double istilahnya, atau nilai yang seharusnya dibayar tidak seharusnya gitu. Dan data terimput nantinya jadi 2 kali untuk masa pajak Desember. Jadi pengenaan PPh 21 atas bulanannya tetap muncul atau karena diinput oleh teman pajak, PPh 21 masa Desembernya muncul, kemudian ditambah dengan kurang bayar yang mungkin terjadi akibat perhitungan tahunannya atau yang disetahunkan, ya perhitungan setahun wajib pajak tersebut menimbulkan kurang bayar yang lebih tinggi selisihnya. Jadi pembayaran PPh 21 masa Desember justru bukannya berkurang, jadi lebih banyak. Ya, perlu digarisbawahi itu. Informasi ini sangat penting ya teman pajak. Nanti teman pajak akan melihat gitu ya. Dan oh ya, untuk bukti potong yang tadi sudah di-download teman pajak ya, kan kemarin ada yang nanya, "Kok punya saya lebih bayar ya?" gitu, atau ada negatif ya. Perlu dicek gitu ya, perlu dicek atau perlu diingat sama teman pajak, perhitungan PPh 21 2023 sebelum TER itu berhenti di poin 21 teman pajak. Jadi ini yang seharusnya kita garis bawahi. Bagian bawah sini yang setelah di abu-abu adalah penjelasan atas PPh 21 yang terhutang selama Januari sampai dengan November atau masa pajak karyawan tersebut bekerja dengan nilai yang seharusnya gitu ya. Karena dia tidak terhutang PPh 21, maka poin 22 dan 23 ini menjadi net off gitu ya. Maka negatif ini dibenarkan atau statusnya benar. Jadi ini menjawab pertanyaan, kok punya saya bukti potong A1-nya negatif ya, ada negatifnya dan seterusnya. PPh 21-nya yang seharusnya atau yang terhutang untuk wajib pajak tersebut itu berhenti di sini teman pajak ya. Di poin 21. Dan di sini nihil, bukan lebih bayar. Angka lebih bayar pada part ini atau pada bagian ini adalah mengkompensasi atau menet off PPh terhutang yang sudah dipotong dari masa Januari sampai dengan November atau masa pajak karyawan tersebut bekerja. Ya, itu saja yang saya tambahkan sebagai informasi.
Jangan lupa di-like lagi teman-teman ya, jangan lupa di-komen dan di-share ke teman-teman yang lain untuk video ini. Terima kasih banyak.